Alhamdulillah Bapak Pendeta, hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari Bapak 2 bulan 3 hari. Hari ini saya ketemu di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tetapi karena sudah 2 bulan 3 hari Bapak ini menjadi pembohong, sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini. Katanya Bapak bicara cinta kasih, tapi Bapak hari-hari membohongi bahwa Bapak tidak ada di rumah. Nanti kalau sembuh jangan lagi jadi pembohong. Saya pamit dan saya pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, pulang ke rumah. Hari ke-6 saya yang datang ke rumah itu. Selamat pagi. Begitu saya bilang selamat pagi, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Alhamdulillah, di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk alam jagat raya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 saya pamit pulang. Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Ustadz, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam 7 sampai duhur. Saya sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari ke-5, beliau bersama istri menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam. Alhamdulillah, namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan. Istrinya pun saya ganti nama dengan, tadi namanya Wilhelmina, saya ganti dengan nama Fatima. Anak-anaknya juga saya ganti nama, dan saya ada sedikit tabungan. Saya bilang, Bapak, ini rumah dinas pendeta, saya ada uang, saya kontrak rumah lebih besar, kita keluar dari rumah ini supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah, Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran bersama anak laki-laki dan perempuan, dan sudah mulai belajar sholat 5 waktu, dan Alhamdulillah beliau sudah mulai sholat Jumat di masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah Islam. Mencari tahu di mana pendeta Alphonse. Mereka datang ke rumahnya kosong, dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam. Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse. Ributlah Jayapura pada tahun 83. Akhirnya Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Saya menikmati 3 bulan itu, happy di dalam, karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara. 3 bulan selesai, saya keluar. Saya bergeser untuk berdakwah di kampung yang lebih jauh, yaitu kurang lebih 179 km dari Jayapura. Begitu kami turun mau berdakwah, saya disambut oleh kepala suku Genyem dengan tombak di betis kaki kiri saya, sehingga saya terjatuh. Teman-teman saya mengatakan kita harus lawan. Saya bilang tidak boleh, kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya kembali masuk rumah sakit, selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah 3 bulan sembuh, saya bilang kita kembali lagi ke kampung ini. 3 bulan sembuh, kami datang lagi ke kampung itu membawa bantuan dakwah. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menombak kaki saya 3 bulan yang lalu justru dia yang jatuh sakit. Saya bilang sama para dai, kasih naik dia di kendaraan kita dan kita bawa dia ke kota, kami rawat dia di kota selama 2 minggu. Setelah dia sehat walafiat, kami antar kembali lagi ke kampungnya. 1 minggu kemudian kami kembali ke kampung. Subhanallah, kepala suku bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 6 bulan. Saya menikmati 6 bulan itu dengan happy, dengan senang hati karena Allah dan Rasulnya. Saya keluar dari 6 bulan itu, tetap saja saya berdakwah di sekitar Jayapura sini. Begitu saya berdakwah, subhanallah,
Allah meningkatkan kualitas dakwah. 30 kepala keluarga di sekitar Jayapura pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Saya menikmati itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua, dia datang, dia buka gembok penjara itu, dia maki-maki saya di depan penjara. Bapak ini kenapa tidak takut dengan penjara? Tiap bulan tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali Anda. Saya bilang sama beliau, abang, saya bukan maling, saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti mereka tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak apa-apa abang menangkap saya, tidak apa-apa. Saya justru bahagia abang menangkap saya. Tapi abang akan ditangkap oleh Allah suatu saat nanti, dan abang akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena abang salah menangkap orang yang sedang berdakwah. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Oh, ternyata dia juga ketakutan. Dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, tapi dia bawa pulang saya ke rumah. Dia suruh 5 anak dan istrinya berkumpul di ruang tamu dan saya mendakwai mereka. Dan ini dakwah saya paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia masuk Islam, sudah tidak ada lagi orang yang menangkap saya.